Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Boleh percaya, boleh tidak, tapi banyak orang baik di sekitar kita. Cuma cara orang-orang baik ini menjalankan kebaikannya, melakukan kebaikannya sering menimbulkan kontroversi karena banyak juga yang melakukannya dengan cara yang tidak biasa. Cara yang dipertanyakan oleh banyak orang. Cara yang membuat orang lain susah menerima dengan akal sehat. Nah, inilah cerita yang saya angkat mengenai kebaikan yang dilakukan dengan cara-cara yang unik, yang tidak biasa. Siapa tamu kita hari ini? Yang pertama adalah Miftah Maulana Habibur Rahman. Iya. Silakan duduk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh duduk Pak ya? Silakan. Itu memang disediakan untuk Anda. Oh. Tunggu dulu, jadi Anda mau lepas masker ya? Kan sudah berjarak ya? Karena nggak boleh dekat-dekat, ntar sayang. Betul. Jadi pekerjaan Anda ini apa sebenarnya? Kita nggak punya pekerjaan, karena bagi saya dakwah itu bukan profesi. Tapi karena saya punya pesantren, orang manggil saya ustadz, manggil saya kiai. Walaupun saya lebih nyaman dipanggil. Tunggu. Dakwah itu bukan pekerjaan. Saya mengatakan dakwah itu bukan profesi, tapi apapun profesinya harus berdakwah. Oke. Kemudian Anda punya pondok pesantren. Saya punya pondok pesantren, gara-gara saya punya pesantren dipanggil kiai. Gini. Anda mau meyakinkan saya bahwa Anda kiai, saya tidak gampang diyakinkan. Apalagi dengan penampilan seperti ini. Penonton juga pasti yakin, mana mungkin kiai tampilannya seperti ini. Karena saya termasuk kiai yang berbodi atletis, tapi hati teletabis. Artinya senang berpelukan. Senang berpelukan. Iya. Berpelukan dengan para pendosa. Oke. Jadi ini serius ini. Jadi Anda biasa dipanggil Gus Miftah. Iya. Pekerjaan yang ngurusi santri. Ngurusin santri. Jadi Anda benar-benar punya pondok pesantren. Saya alhamdulillah ada pesantren dengan 200 santri, semuanya free. Iya. Semuanya free dari berbagai latar belakang. Zaman sekarang orang dengan tampilan-tampilan seperti Anda ini harus diuji dulu bahwa apakah benar. Harus dibuktikan. Harus dibuktikan. Nah, apalagi saya dengar nih, Anda sering keluyuran ke tempat-tempat hiburan, ke klub-klub malam. Bagaimana mungkin kalau Anda kiai, Anda punya pesantren, kemudian Anda justru lebih sering berada di klub-klub malam, di tempat-tempat yang tidak layak lah. Sebenarnya bukan klub malam sih. Apa? Puskesmas. Apa itu? Pusat kesenangan mas-mas. Nah ini kan, saya udah mulai nyesel undang Anda. Jujur aja saya mulai nyesel ini. Ya, siapa yang undang Anda sebenarnya ini? Khilaf kayaknya, tim kreatif khilaf. Dalam daftar sebenarnya nggak ada. Nggak ada. Iya. Ya sudahlah, udah ada di depan mata. Jadi betul itu, Anda suka masuk ke klub-klub malam itu? Saya ke klub malam sekitar 15 tahun. Hah? Sudah 15 tahun, ke tempat prostitusi sudah 20 tahun. Hah? Saat usia saya masih 19, masuk ke 20 tahun. Sekitar tahun 2000. Oke. Saya pertama kali masuk ke sana. Ngapain Anda di sana? Survei. Oh, survei. Kalau gitu sama gitu. Serius ini pertanyaannya. Jadi waktu itu saya ada kebetulan kampung yang saya tempati ini banyak preman di dalamnya. Oke. Preman. Dan mereka rata-rata menjadi tamu reguler dari tempat-tempat seperti itu. Karena beberapa kali mereka curhat, akhirnya jatuh rasa iba kan, rasa iba. Yang saya akhirnya penasaran dengan tempat itu, yang di Jogja namanya Pasar Kembang. Maka kemudian beberapa survei, saya akhirnya memutuskan setiap malam Jumat untuk hadir di tempat itu. Dengan menggunakan sarung, baju koko, pakai kopiah, saya masuk. Kenapa? Di dalam lokalisasi itu ada musola kecil, Mas Andi. Yang kemudian saya kasih nama MTS, Musola Tengah Sarkem. Oh, ini Sarkem ya, Pasar Kembang itu Sarkem. Pasar Kembang. Oke, terus? Apa yang saya lakukan? Saya sholat tahajud di situ. Sholat hajat, mendoakan kawan-kawan saya yang ada di situ. Yang kemudian pada malam Jumat ketiga itu memantik perhatian para preman dan penguasa di situ. Oke. Sampai akhirnya pada malam kelima, saya ketemu dengan salah satu preman terbesar di Jogja.
Allah yarham, beliau sudah meninggal, tapi pada akhirnya luar biasa. Namanya almarhum Gunardi Joko Lupito, atau yang dikenal dengan nama Gunjek. Oke. Saya sempat ditodong pistol sama beliau. Karena Kalau kamu macam-macam di sini gua bunuh. Itu tempat gua, dia bilang. Terus kemudian saya sampaikan kepada beliau maksud dan tujuan saya kenapa hadir. Saya hanya ingin berdoa dengan satu alasan. Saya selalu mengatakan bahwa di makamnya Sunan Derajat di Lamongan itu beliau berpesan, weneono ageman marang wong wuto, wenono ageman marang wong wudo, wenono ageman marang wong wudo, wenono tongkat marang wong wuto. Berikanlah pakaian kepada mereka yang telanjang, berikanlah tongkat kepada mereka yang buta. itu pengertiannya apa? Pengertiannya adalah bahwa kemudian kita harus menolong orang lain yang membutuhkan. Itu kemudian saya tafsirkan menjadi menyalakan lampu itu di tempat yang gelap, menyapu itu di tempat yang kotor. Saya bilang sama almarhum Gunjek, sebaik-baiknya tempat itu ada buruknya, dan seburuk-buruknya tempat harus ada baiknya. Waktu itu dia bilang, kamu buktikan, kalau kamu bisa membuktikan omongan kamu, saya dukung. Kalau enggak kamu saya bunuh, sambil nodong pistol ke kepala saya. Jadi yang dia ingin Anda buktikan itu apa? Benar nggak omongan saya? Tentang Pengen berbagi, menyapu di tempat yang kotor. Oke. Memberikan pakaian kepada mereka yang telanjang. Dan itu menjadi tantangan bagi saya bahwa saya mampu. Kalau pakai logika sederhana, sebenarnya kehadiran Anda kan mengancam pekerjaan dia di situ. Ya. Tapi kalau saya jadi preman, kan ini berarti ada ancaman. Ancamannya adalah kalau Anda, tanda kutip, berdakwah di situ, menyampaikan hal-hal yang baik, kemudian banyak orang sadar dan kemudian meninggalkan pekerjaannya, saya juga kehilangan pekerjaan. Saya sering ditanya, apakah tujuan Gus Miftah untuk memberikan hidayah bagi mereka? Sama sekali tidak. Karena Jadi hidayah itu urusan Anda, Tuhan. Oke. Kemudian, apakah membuat mereka bertobat? Tobat itu bukan urusan saya. Saya selalu mengatakan, fokuslah kepada proses, jangan berorientasi kepada hasil. Karena Tuhan mewajibkanmu untuk usaha, tidak mewajibkanmu untuk sukses. Fokus saja. Karena saya meyakini mereka tidak akan pernah menjadi PSK selama-lamanya. Kalau toh mereka mau jadi PSK selama-lamanya, tamunya yang ogah. Udah tua. Iya, nggak usah dibahas. Tapi kalimat-kalimat Anda itu berisi banget gitu ya menurut saya. Tapi nanti kita akan lanjutkan. Tapi biarkan mereka yang saat ini menonton kita dan masih ragu-ragu terhadap apa yang Anda ucapkan, itu menonton dulu cuplikan berikut ini. Sallallahu la ilaha illallah. Mbak-mbak para pejuang nafkah ekonomi keluarga yang luar biasa. Saya sepakat cewek itu harus bekerja. Kenapa? Karena suami itu hanya titipan. Kalau tidak dipanggil Tuhan, ya diambil mantan. Ya. Mbak itu kalau nggak ngaji, kangen apa seneng? Yang dikangenin pengajiannya apa Gus Miftah? Setiap menjelang sore seperti ini, menjelang matahari terbenam, perbanyaklah membaca kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Ini dibaca 100 kali setelah asar sampai matahari sebelum terbenam. Yang mbak-mbak yang lagi ngerom nunggu tamu di situ kan sambil baca nggak apa-apa. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata. Tapi rasa banter-banter. Engko tamu mentok, "Oi, kamu handle la haula wala quwata illa billah." Nah, Gus, pertama tempat Anda berdakwah itu juga sudah menimbulkan kontroversi. Ya. Kedua, cara Anda berdakwah seperti yang kita lihat tadi juga menimbulkan kontroversi. Coba jelaskan, kenapa tadi ya Anda bilang menyapu di tempat kotor dan lain-lain. Tempat kotor kan nggak melulu di situ. Ya. Dan ini kemudian orang bisa berprasangka. Ada apa sebenarnya Gus Miftah ini memilih tempat itu? Coba jelaskan dengan cara yang paling sederhana supaya saya paham memang tujuan Anda baik, bukan Anda memanfaatkan situasi untuk kepentingan Anda pribadi. Iya, makanya di mana-mana kalau saya pengajian di klub malam pasti pakai kacamata hitam. Jadi begini. nanti pertanyaan ini akan saya tanyakan di akhir acara ini. Kenapa Anda lebih sering memakai kacamata gelap? Nggak usah dijawab, tapi sekarang jawab pertanyaan saya yang tadi. Jadi dua Jumat setelah saya ketemu preman ini, saya masuk lagi ke musola itu diikuti oleh beberapa
mbak-mbak. Ya mohon maaf ya, ini belum saya luruskan. Saya tidak pernah memanggil mereka PSK. Apalagi dengan lebih bahasa kasar seperti itu. Kan nggak mungkin saya pengajian mbak-mbak PSK rahimakumullah, kan nggak mungkin. Terus? Akhirnya saya sholat di situ. Lah, ketika saya sholat, mereka nungguin di belakang saya. Tahu karena ada orang di belakang saya, bacaan sholat yang biasa saya baca sir, pelan, saya baca jahar, kencang. Dan ternyata mereka mendengarkan. Bahkan ketika bacaan surat setelah Fatihah, mereka menangis. Isi surat itu. Saya masih ingat betul, waktu itu yang saya baca adalah surat Al-Muzammil. Saya tahu mereka nggak akan tahu terjemahnya. Tapi minimal mereka merasa nyaman dengan bacaan itu. Buktinya apa? Ketika saya bacakan itu mereka menangis. Saya masih ingat betul waktu itu bacaannya. Barangkali saya bacakan, Mas Andi. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu wa minqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qawlan saqila. Nangis, Mas. Rakaat kedua bacaan saya lanjutkan, saya ikut-ikutan nangis, Mas. Bukan karena saya ingat dosa, tapi karena saya gengsi, Mas. Ya gimana mbak-mbak lokalis saja nangis, masa saya enggak? Kan gengsi saya. Tapi di akhir ayat ini, Mas, itu luar biasa. Di akhir surat yang saya baca itu ada ayat kalimat yang luar biasa. Tolong terjemahkan supaya kita semua Ya. bisa paham. Di akhir ayat itu Allah mengatakan apa? Wastaghfirullah, 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 innallaha ghafurur rahim. Itulah betul-betul saya nangis. Allah mengatakan apa? Bermohon ampunlah kamu kepada Allah. Sampai saya ulangi 3 kali bacaannya. Minta maaflah kamu sama Allah. Kenapa? Innahu huwal ghafurur rahim. Karena dia Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Maka nangislah mbak-mbak ini. Tambah nangis. Selesai saya berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikanlah hidayah kepada kaum ini ya Allah. Kenapa mereka melakukan ini? Barangkali mereka tidak tahu. Selesai sholat, saya menghadap mereka. Mereka bilang, Mas, yang mau kamu apa sih? Dia bilang, boleh nggak saya bikin kajian di sini? Wah, ini lucu lagi, tempat maksiat kok untuk ngaji. Saya jawab, lebih baik tempat maksiat untuk ngaji daripada tempat ngaji untuk maksiat. Saya katakan sama mereka, orang baik dan orang buruk bedanya cuma tipis. Apa itu? Sebaik-baiknya orang pernah berbuat buruk dan seburuk-buruknya orang pasti pernah berbuat baik. Akhirnya saya tawarkan, itu mereka mau, Mas. Dan saya kaget. Ya udah kalau gitu mau, ngomong dulu sama Babe Gunjek yang preman tadi. Iya. Saya sampaikan, saya bilang, Om, saya manggil beliau Om, saya mau ngaji di sini. Oke. Tolong saya diizinkan. Dan ternyata, ya mohon maaf, tidak semuanya mau ikut ngaji. Yang lain untuk? Ya, godain kita itu. Jadi mereka tuh berangkat ngaji sudah menggunakan pakaian dinas masing-masing. Udah kebayang. Sudah kebayang kan itu kan. Waduh, padahal waktu itu usia saya baru 19-20, voltasenya lagi tinggi-tingginya. Ya mereka banyak yang godain, Bang. Akhirnya saya sampaikan kemudian kajian-kajian sederhana. Jadi begini, Rasulullah itu mengajarkan khatibun nas biqadri ukulihim, berbicaralah kepada manusia sesuai dengan kemampuan akalnya. Okay. Nah, jadi tidak kok kemudian saya ngaji di sana menghilangkan persoalan halal dan haram, tetap. Tapi saya meminimalisir untuk membicarakan itu. Saya tidak membicarakan surga dan neraka, karena bagi saya surga dan neraka itu pasti. Saya nggak perlu ngomong zina itu haram, mereka sudah tahu. Tapi bagaimana kemudian semaksiat mereka, seperti apapun mereka masih ingat kepada Tuhannya. Itu saja yang saya lakukan. Maka saya menyampaikan, Gus Miftah itu copet. Copet di mata mereka. Tapi apa bedanya Gus Miftah dengan copet terminal? Apa? Tipis. Copet terminal itu kurang cerdas, Mas. Yang dicopet dompetnya, ketahuan dipukuli orangnya. Kalau Gus Miftah yang saya copet apa hatinya? Kalau hatinya sudah tercopet, jangankan dompetnya, yang lainnya pun pasti akan diberikannya. Oke, ini pelajaran penting buat saya. Dan alhamdulillah berjalannya waktu, jadi fine. itu yang membuat saya mulai memahami nih cara Anda tadi berdakwah. Ya. Ya, kan banyak orang langsung tanda kutip berat. Tapi Ngejas. Anda kan langsung mulai dengan hal-hal yang kelihatannya lucu, sepele, Ya. sederhana, karena Anda menggunakan bahasa mereka. Ya, pertanyaan Bahasa barangkali yang mudah begini. dipahami. Saya sering bertanya kepada orang yang datang ke klub malam itu orang susah apa orang senang? Menurut Mas Andi? Orang senang dong. Orang susah, Mas. Kenapa? Orang susah yang mencari senang. Oh, mencari kesenangan. Maka namanya dunia hiburan. Oh, oke. Lah,
Karena kan mereka mbak-mbak yang ada di sana juga pekerjaannya hanya mewarnai sih gitu kan. Mewarnai kehidupan rumah tangga orang lain. Gitu kan. Tapi Lah, Gus, saya ke sana, kenapa kemudian kaitannya tadi dengan saya harus pengajian menyenangkan, kan begitu? Iya. Lah, kenapa orang itu mencari kesenangan di tempat hiburan? Karena mereka tidak pernah mendapatkan kesenangan di tempat pengajian. Makanya pengajian saya kemas secara menyenangkan. Kalau mereka sudah senang di tempat pengajian, mereka tidak akan mencari kesenangan di tempat hiburan malam. Itu saja. Pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang mau bertaubat. Bukan orang yang sok suci namun pada akhirnya tersesat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.